luar biasa. Terima kasih untuk waktunya, teman-teman. Hari Sabtu jam segini itu biasanya harinya jalan-jalan anak muda ya kan. Apalagi PSBB udah dilonggarin gitu kan. Paling enggak nongkrong di Starbucks lah dikit-dikit. Tapi ini nongkrongnya di depan laptop sama handphone loh. Luar biasa loh ini. Benar-benar luar biasa nih anak-anaknya Magode. Oke, teman-teman. Waktu saya nggak banyak karena dikasihnya sedikit aja biar teman-teman juga nanti bisa sharing. Kita hari ini ngebahas mengenai satu tokoh namanya Dismas. Nah, ini gue nggak tahu nih teman-teman tahu nggak nih siapa sih Dismas? Kayaknya nggak ada di Alkitab gitu kan bolak-balik perjanjian lama perjanjian baru gitu. Gue nggak ketemu yang namanya Dismas tuh siapa gitu. Teman-teman, Dismas itu adalah penjahat. Kalau teman-teman tahu, ketika Yesus disalibkan, itu ada penjahat di kiri dan kanan, ya. Ada dua penjahat di kiri dan di kanan Yesus. Dan penjahat yang disalibkan itu, yang di kiri kanan Yesus, itu hanya dibahas di dua Injil, teman-teman. Yaitu Injil Markus dan Injil Lukas. Injil Markus dan Injil Lukas. Tapi yang menuliskan percakapan dua orang penjahat itu dengan Yesus, percakapan pada saat mereka disalib, itu hanya di Injil Lukas. Jadi di Markus cuma dikisahkan dia disalib di antara dua apa namanya? Dua penjahat ya. Tapi kalau si percakapannya itu hanya di Injil Lukas. Nah, nama Dismas, dari mana nama Dismas ini muncul? Dismas ini tertera pada Injil Nikodemus. Itu Injil apa namanya? Apokrif. Jadi Injil yang mengisahkan kisah Yesus tapi belum dikanonisasi atau tidak dikanonisasi oleh Gereja Katolik. Jadi memang banyak Injil-Injil lainnya. Dan nama Dismas di situ disebutkan. Dan secara tradisi gereja dipercaya memang Dismas ini nantinya akan menurut cerita ia sudah diangkat menjadi seorang santo, yaitu Santo Dismas. Nah, teman-teman, si Dismas ini penjahat yang baik hati, baik penjahat tapi baik hati, memang agak-agak kontras nih. Maksudnya penjahat yang di sebelah kanan Yesus itu dia punya satu kata-kata yang sampai saat ini benar-benar ngetren. Apa yo kata-katanya? Tuhan, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia bilang kayak gitu ya. Tuhan, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Itu kata-kata yang sangat-sangat terkenal, sangat-sangat diingat. Kemudian Yesus bilang apa? Pada hari ini juga engkau ada bersama aku di Firdaus. Tanpa kita tahu nama orang itu, tanpa kita apa ya, mengetahui latar belakang si penjahat itu, tapi ketika dia mengucapkan itu, dia langsung terkenal. Dia langsung ditulis dalam Injil Lukas, kata-katanya itu. Nah, teman-teman, tapi kalau kita ngomongin si Dismas ini, nggak lengkap kalau kita nggak ngomongin penjahat yang di sebelah kiri. Karena dua tokoh ini sebenarnya itu sama-sama apa ya, sama-sama berpengaruh. Kata-kata dua orang ini sama-sama berpengaruh. Tapi cuma satu yang diangkat sebagai santo. Nah, penjahat yang di sebelah kiri, kita tahu kata-katanya apa? Dia bilang apa sama Yesus? Yesus, kalau engkau memang anak Allah, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Dia ngomong kayak gitu. Sementara Dismas ngomongnya, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Nah, penjahat yang sebelah kiri ini, menurut Injil Nikodemus sekali lagi, namanya adalah Gestas. Jadi kita hari ini nggak cuma belajar tentang si Dismas, tapi juga kita belajar soal temennya Dismas, namanya Gestas. Dan di masa-masa akhir sebelum si Dismas ini meninggal atau wafat, itu dia menyatakan imannya dan bertobat. Seperti yang tertulis di Injil Lukas. Nah, teman-teman, sebenarnya kisah Dismas itu cuma sampai di situ, teman-teman. Kisahnya si Dismas nih. Jadi background latar belakang di si Dismas ini cuma sampai di situ. Tapi yang membuat Dismas ini bisa kita sorot itu bukan cuma kisah latar belakangnya, tapi apa yang dia lakukan pada saat hari detik-detik terakhirnya dia disalibkan. Nah, aku boleh minta tolong kita baca dulu dari Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Boleh tolong di-share screen-nya?
Oke. Oke. Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 43. Teman-teman saya bacakan, teman-teman silakan simak aja. Oke. Saya bacakan ya. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Next. Ini mereka di sini tuh prajurit-prajurit yang menyalibkan Yesus ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, Lukas 23 ayat 33 sampai 43 ini mengisahkan kisahnya Yesus sedang disalib saat itu. Sedang disalib. Di ayat 34, teman-teman. Jadi ceritanya Yesus dibawa ke Golgota, ke tempat yang bernama Tengkorak, kemudian dia disalibkan di situ. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman lihat di ayat 34, boleh di share-nya boleh masih dilanjutin nggak? Aku mau minta di ayat 34. Yang menunjukkan di ayat 34. Nah, di ayat 34 apa yang Yesus katakan di situ? "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Teman-teman, kebiasaan dari orang Yahudi itu mengutuki diri apabila mereka itu kena sesuatu yang buruk dari Tuhan. Jadi kalau mereka itu kena penyakit, kalau mereka itu kena sesuatu yang salah, kebiasaan dari orang Yahudi adalah mengutuki dirinya. "Terkutuklah aku, keluargaku, orang tuaku," dan bahkan mereka mengutuki Tuhan. Contohnya, teman-teman tahu kisahnya Ayub ya. Ayub yang pada saat itu sangat diberkati Tuhan, kemudian ada iblis bilang sama Tuhan, "Coba, itu kan karena diberkati makanya dia baik. Coba diambil semuanya." Kemudian Tuhan mengiyakan si iblis itu, dan apa yang dikatakan Ayub pada saat ia kena kena apa ya, sesuatu yang tidak baik itu dari Tuhan, dia bilang, "Terkutuklah aku. Terkutuklah aku. Kenapa engkau," dia bilang sama Tuhan, "kenapa engkau membiarkan aku keluar dari rahim ibuku? Sebaiknya engkau biar aku mati saja," gitu. Dan mereka tuh udah punya kebiasaan itu. Jadi si orang-orang Yahudi ini punya kebiasaan untuk mengutuki diri. Tapi di ayat 34 ini kita bisa lihat teman-teman apa yang Yesus lakukan. Yesus bilang, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sesuatu yang bukan kutuk tapi pengampunan dan berkat. Teman-teman, kata-kata Yesus itu yang bukan kutuk tetapi melainkan berkat dan pengampunan itu ternyata bukan cuma
diucapkan dan didengar oleh Yesus sendiri. Kata-kata itu pun didengar oleh dua penjahat yang juga bersama-sama dengan dia. Dan kata-kata itu pun juga didengar oleh orang-orang yang ada di hadapan dia. Kalau Yesus mau mengutuk, bisa nggak? Bisa. Teman-teman tahu pohon ara yang tidak berbuah? Pas Yesus lewat, Yesus lihat, nih pohon ara nggak berbuah nih. Ah, mati deh. Mati yang beneran, kering langsung tuh pohon ara. Apalagi manusia gitu kan. Apalagi manusia. Kalau Tuhan Yesus mau mengutuk, dia bisa dan dia punya kuasa untuk itu. Tapi dia tidak memilih untuk itu. Tuhan Yesus bilang mengampuni, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia mengampuni dan memberkati. Dan akhirnya dari mulut yang keluar berkat itu ada hati yang tergerak. Yaitu hatinya siapa yang kita tahu di Injil Lukas? Hatinya Dismas, penjahat itu. Dan satu lagi hatinya kepala pasukan. Kalau teman-teman lanjutkan perikop ini, lanjutkan ayat ini, nantinya ketika Yesus mati, kepala pasukan itu di Injil Lukas tertulis, kepala pasukan memuliakan Allah dan berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Hanya dari kata-kata yang bukan kutuk, tapi berkat. Bahkan di Injil Matius, si kepala pasukannya ini bilang, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dia mulai mengakui. Kepala pasukannya orang Romawi ya. Yang kita tahu orang Romawi mereka menyembah dewa-dewa. Mereka tidak menyembah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, enggak. Tapi ketika dia melihat Yesus, apa yang dia perbuat tidak setimpal dengan apa yang orang-orang perbuat pada dia bilang, sungguh orang ini adalah anak Allah. Mereka memuliakan Allah. Terus apa yang bisa menjadi moral buat kita? Apa yang bisa menjadi yang kita pelajari? Teman-teman, seringkali kita bilang kita anak Tuhan ya. Seringkali kita bilang, oh gue udah ikut UC, gue ikut PD gitu kan. Gue nih anak Imagode nih gitu. Gue tim pujian nih, gue tim musik nih, gue ini segala macam. Tapi seringkali apa yang keluar dari mulut kita itu bukan berkat tapi kutuk, bener nggak? Orang lihat kita ke gereja, orang lihat kita ke persekutuan doa, orang lihat kita UC, tapi orang nggak lihat Tuhan ada dalam diri kita. Kita mengeluarkan kata-kata yang dari mulut yang sama yang mengeluarkan puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus baik. Berbahasa mulut yang bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Kemudian ketika keluar dari tempat-tempat kudus itu, mulut yang sama kita bisa mengutuki orang lain. Mulut yang sama ketika keluar dari gereja disalib dikit, wajah, mulai semua keluar ya. Terus kalau lagi bercanda, apalagi sama teman-teman sekuler kah, atau mungkin teman-teman PD juga gitu kan, yang keluar apa? Iya gila nggak sih, anjir gitu-gitu ya. Dari mulut yang sama loh teman-teman. Kadang-kadang kita ngerasa, aduh itu kan biasa lah gaul-gaul gitu. Tapi coba kita refleksikan kembali. Apabila kita bisa membagi waktu kita untuk ke gereja, apabila kita bisa mengorbankan waktu kita yang tadi ada yang jalan-jalan sama keluarganya, tapi tetap lo online lo di handphone lo tetap online buat dengerin music. Nah, kalau kita bisa kasih waktu kita buat ini, bisa nggak kita kasih hati dan mulut kita dan pikiran kita buat Tuhan pakai? Jadi yang keluar itu bukan kutuk lagi, yang keluar itu bukan lagi kata-kata sia-sia, tapi yang keluar itu berkat. Seperti apa yang Tuhan bilang, seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan terbukti kata-kata itu mengubahkan. Kata-kata berkat itu mengubahkan. Mungkin di sana ada 1.000 orang yang nonton, mungkin yang tertulis cuma ada 2 orang yang bertobat, yaitu Dismas dan kepala pasukan. Tapi kalau ada 2 orang, satu orang bertobat aja sih, si surga bersorak-sorai ya. Tapi apalagi ada 2 orang nih gitu kan. Percayalah apabila kita apabila kita menuruti apa yang Tuhan mau, apabila kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya akan ada orang-orang yang diselamatkan tanpa kita harus membicarakan Tuhan melulu gitu loh. Kita lanjut ya. Dari ayat 35 sampai dengan 38 teman-teman, itu isinya orang-orang yang menyangkal Yesus. Orang lain ya selamatkan, coba dong selamatin. Kalau engkau Mesias, selamatin dong gitu kan. Prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Dia mengunjukkan anggur asam kepadanya.
Kemudian next 378. Jika engkau adalah raja orang Yahudi, katanya dia 37, selamatkanlah dirimu. Kemudian, ini kita baca ya. Dia ya 39, teman-teman. 39 sampai dengan 42. Ini adalah ayatnya Dismas dan Gestas. Ayatnya Dismas dan Gestas. Mereka yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus itu mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh orang-orang itu. Mereka yang disalibkan dan mereka yang ada di situ, mereka mendengar hampir semua orang yang ada di situ mengolok-olok Yesus. Tapi kemudian apa? Kata si penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya. Kata si Gestas ini apa? Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Dia ikut sama rombongan orang-orang yang menghujat Yesus. Dia ikut sama orang-orang yang mempertanyakan kebenaran akan kemesiasan Yesus. Dia ikut sama gelombang yang ada. Dia go with the flow. Tapi ketika mendengar hal yang sama, si Dismas ini malah ngomong kayak gini, lu nggak takut juga sama Allah kalau kita tuh menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, dia bilang, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Di ayat 42. Teman-teman, Dismas sama Gestas sama-sama disalib, sama-sama jahat, sama-sama dengar apa yang diucapkan semua orang. Bahkan mereka berdua ini tahu Yesus siapa. Saat itu Yesus tuh sangat terkenal, kalau teman-teman mau tahu. Jadi semua orang itu tahu Yesus. Semua orang tahu, jadi Yesus tuh diomongin mulai dari Yerusalem hingga ke seluruh penjuru gitu ya. Dia tuh diomongin, dia adalah seorang guru, ada yang percaya dia itu Mesias, ada yang bilang dia itu nabi, ada yang murid-muridnya percaya kalau dia anak Allah gitu. Pokoknya mereka tahu kalau Yesus itu, perbuatan Yesus itu diomongin dari ujung ke ujung. Itu diomongin. Mereka tahu. Dismas dan Gestas tahu, dan orang-orang yang menghujat Yesus itu tahu. Tapi faktanya adalah ternyata teman-teman, sama-sama mendengar tentang Tuhan, ternyata nggak semua orang nangkepnya itu sama ya. Sama-sama mendengar tentang Tuhan, sama-sama mendengar firman Tuhan, sama-sama ada di unit care, sama-sama ikut PD, sama-sama di tim pelayanan, sama-sama belajar tentang Tuhan yang sama dari Alkitab yang sama, ternyata nggak bikin cara pandang kita ketuhanan itu sama. Cara pandang kita ke Tuhan itu sama. Ternyata mereka yang juga mendengar Yesus itu bisa bikin mukjizat loh. Yesus itu anak Allah loh. Ternyata mereka juga bisa menghujat. Ternyata mereka juga bisa mempertanyakan. Bahkan di saat-saat seperti itu, di saat-saat sudah di akhir, mereka tahu teman-teman, orang yang disalib itu pasti mati. Itu pasti disalibkan sampai mati. Dan dua orang ini tahu gitu, mereka tuh sudah diajal. Tapi yang satu memilih untuk yang bukankah engkau anak Allah, selamatin dong gitu. Tapi yang satu bilang, Tuhan ingatlah aku. Nah, sekarang kita kalau ada masalah itu seringnya jadi Gestas atau jadi Dismas. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita seringkali jadi Gestas ya teman-teman. Seringkali kita bilang gini kalau misalnya kita ada problem. Tuhan, kalau aku kan udah ikut engkau, aku kan udah rajin ke PD, aku kan udah rajin UC Tuhan. Kenapa sih ini tuh nggak diambil aja gitu problem ini? Tolonglah Tuhan, kalau engkau memang sayang sama aku, tolonglah, ambillah. Bedanya apa kita sama Gestas? Kita sama-sama merasa kita pantas untuk diselamatkan Tuhan. Kita sama-sama
merasa kita layak dan seharusnya Tuhan menyelamatkan kita, katanya Tuhan sayang, selamatin dong gitu. Sama-sama menuntut Tuhan untuk menyelamatkan kita. Sama-sama ketika kita dapat musibah atau kita dapat sesuatu yang tidak baik atau kita sakit atau kita apa, seringkali nggak semua saya tahu, seringkali kita protes sama Tuhan. Why is this happening to me? Kenapa Tuhan? Kenapa gue sakit? Kenapa usaha gue bangkrut? Kenapa gue di PHK? Kenapa pandemi ini sangat-sangat, sorry, kenapa pandemi ini sangat-sangat uh, apa ya, berpengaruh gitu sama sama gue? Why Lord, why? Kita sering kali tanya kayak gitu. Sama nggak sama yang dikatakan si Gestas? Jika engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Prove that you are God in my life. Prove that you have power in my life. Seringkali kita bilang itu sama Tuhan. Tapi kita lupa. Kita lupa kalau apapun yang Tuhan lakukan sama kita, Tuhan tetap sayang. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, tangan Tuhan tetap ada buat kita, teman-teman. Kenapa nggak kita mulai belajar dari seorang Dismas yang akhirnya dengan firman yang sama, dia sering bareng-bareng sama Gestas, dia dengarkan rumor tentang Yesus yang sama, dia dengar orang-orang bilang seperti itu, tapi hatinya tetap percaya kalau dia adalah anak Allah. Hatinya tetap percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan dia bilang, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Bukan cuma itu. Sebelumnya dia bilang apa? Kita ini layak loh dihukum. Dia menyadari apa kesalahannya dia. Kita ini layak dihukum. Kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Habis itu baru dia bilang, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Teman-teman tahu, sikap hati ini itu ada di dalam sebuah doa di ajaran agama Katolik. Doa apa? Doa tobat. Ada yang hafal nih doa tobat. Jangan-jangan pas ngaku dosa semua langsung buka puji syukur, kalau enggak cari di handphone. Doa tobat ya. Tuhan, aku menyesal atas segala dosa-dosaku sebab patut aku engkau hukum. Terutama karena aku telah menghina engkau yang maha murah dan maha baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Tuhan, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Seperti itulah apa yang dikatakan Dismas, dan seperti itulah apa yang tertulis di dalam doa tobat. So teman-teman, Dismas adalah seorang yang cuma disebut satu kali, tetapi sikap hatinya Dismas, tetapi apa yang dikatakan Dismas, keputusannya Dismas di saat-saat terakhirnya dia, itu didalami oleh Gereja Katolik sebagai sebuah iman yang menyelamatkan. Kenapa disebut iman yang menyelamatkan? Karena kita percaya ketika Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu Gereja Katolik mempercayai bahwa Dismas pada saat itu juga ada di Firdaus gitu. Tuhan bawa Dismas ke Firdaus, teman-teman. Nah, teman-teman, kadang-kadang nih kita apa ya? Kita tuh mikirnya gini, oh berarti nggak perlu dibaptis dulu dong ya? Oh berarti gue nggak perlu susah-susah dong ya? Kan tinggal endingnya aja, yang penting gue bertobat terus nanti kan sama Tuhan gitu di Firdaus, enak. Gue nggak usah susah-susah ikut PD, nggak usah susah ikut UC, nggak usah baca firman, nggak usah PW gitu. Ntar aja kalau udah mau mati kalau udah mau mati baru deh bilang, oh Tuhan, baru doa tobat tuh, baru doa tobat gitu. Sama kan masuk surga juga kan, Tuhan juga ngampunin gitu. Sebenarnya kalau gue bilang mohon disimak, sebenarnya nggak salah. Keputusan atau sikap seperti itu sebenarnya nggak salah. Oh ya, nanti aja, tunggu mati aja gue baru bertobat. Karena faktanya, teman-teman, faktanya, kapanpun kita bertobat, dalam kondisi apapun kita bertobat, ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mengampuni. Itu faktanya yang harus teman-teman tahu. Tuhan akan mengampuni dan pasti mengampuni. Ketika kita sungguh-sungguh bilang sama Tuhan, aku menyesal Tuhan. Aku menyesal. Tolong ampuni aku. Tuhan akan ampuni.
Jadi mau di end of your life baru ngomong kayak gitu, silakan. Masalahnya, siapa yang tahu kita hidup bisa sampai kapan? Mau mati umur berapa ya? Umur 70, umur 80. Siapa tahu besok. Kita nggak tahu kan. Mending besok nih, ya amit-amit ya. Siapa tahu entar gitu kan. Siapa tahu hari ini juga. Kita nggak akan pernah tahu, teman-teman. Kita nggak akan pernah tahu. Yang kita tahu adalah setiap manusia hidup ada batas masa berlakunya. Kita hidup itu nggak seumur hidup. Kita hidup pasti ada apa ya? Ada masanya gitu. Masanya kapan itu terserah Tuhan, itu misteri ilahi. Dan kalau misalnya kita berpikir seperti itu dan hari ini kita ternyata masa berlaku kita habis, bisa nggak kita bertobat? Ternyata terlambat. Makanya ada yang bilang, hiduplah seolah-olah hari ini adalah hari terakhir engkau hidup. Jadi hari ini pun kita harus bilang sama Tuhan, Tuhan aku menyesal atas segala dosa-dosa aku sebab patut aku engkau hukum. Aku patut Tuhan menerima setiap yang Tuhan berikan. Menerima setiap hukuman, aku patut. Oleh karena itu aku menyesal. That's what makes us, apa ya, itu yang membuat kita itu bisa selalu dekat dengan Tuhan. Bukan berarti kita takut mati, teman-teman. Enggak. Kita nggak boleh takut mati. Kita sebagai orang beriman, kita sebagai orang percaya, kita percaya apabila kita beriman kepada Tuhan, kalau hidup kita benar di dalam Tuhan, nantinya kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Ya dan amin. Nah, tapi apakah benar hidup kita benar dalam Tuhan? Nah, itu menjadi refleksi pribadi masing-masing. Nah, kita bahas mengenai si Firdaus ini yang Tuhan Yesus bilang Firdaus. Tradisi gereja itu meyakini bahwa Firdaus yang dimaksud oleh Tuhan Yesus pada saat itu adalah sebuah tempat penantian. Jadi ada sebuah tempat penantian di mana jiwa-jiwa orang benar itu yang mati sebelum Yesus, ya macam Abraham, Musa, bla 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 segala macam, itu mereka ada di dalam tempat itu untuk menantikan penebusan yang dijanjikan oleh Allah Bapa. Mereka menantikan penebusan yang dijanjikan oleh Allah Bapa, yaitu ketika Yesus mati di kayu salib. Jadi mereka menanti. Dan itu tertulis dalam syahadat para rasul. Kalau teman-teman tahu, aku percaya akan Yesus disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Nah, dipercaya dalam tradisi gereja Katolik adalah bahwa ketika Yesus wafat, dia turun ke tempat penantian itu dan dia bawa semua jiwa-jiwa orang benar ke surga. Tapi poin yang harus kita lihat dari kata-kata Yesus ini adalah hari ini juga, bukan besok, bukan 3 hari lagi. Yesus juga ngomong, aduh sayang sekali Dismas, engkau baru bertobat sekarang, coba dari dulu. Enggak, dia bilang hari ini juga Tuhan Yesus katakan, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yesus melihat jauh ke dalam hati kita. Dan hari ini juga, kalau misalnya kita menyesal atas setiap dosa-dosa kita, Tuhan juga lihat dan Tuhan juga akan mengampuni kita. Saat kita menyatakan diri kita untuk bertobat, dia mengampuni kita. Sesimpel itu, teman-teman. Sesimpel itu. Kadang-kadang tuh kalau misalnya aku pikirin ya, puji Tuhan banget loh kita ada, kita mengimani Yesus. Kita seorang Kristen, kita seorang Katolik. Jadi, apa korban penebus dosa kita? Yaitu datang kepada sakramen penebusan dosa, sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi. Sesimpel itu, semudah itu kita datang dengan hati yang tulus dan menyatakan kalau kita tuh salah dan kita diampuni. That simple. Tapi kadang-kadang kitanya yang lunjak ya, aduh ntar aja lah, ini mah nggak ada salah. Teman-teman, kalau teman-teman punya waktu kapanpun nih, nggak tahu ya, mungkin ini masih PSBB, gereja juga belum buka, tapi kalau nanti gereja sudah buka dan sudah normal seperti biasa, silahkan teman-teman kalau misalnya punya kesempatan, entah sebulan sekali, entah 2 minggu sekali, datanglah ke sakramen tobat, memintalah sakramen tobat kepada pastor. Jadi sedikit apapun kalau itu mengganjal, silahkan diakui, silahkan minta pengampunan gitu. Terus pertanyaannya, sebenarnya gampang sih Pak kalau kita mau apa menyatakan tobat kita, atau gampang sih Pak kita mengakui kesalahan kita. Tapi yang nggak gampang itu adalah mengampuni diri kita sendiri.
lebih gampang lebih gampang kita mengampuni orang lain terkadang, lebih gampang Tuhan Yesus mengampuni kita daripada kita mengampuni diri kita sendiri, benar nggak? Teman-teman, kita balik lagi ke Dismas. Dia benar sungguh menyesal atas apa yang dia lakukan. Tapi bayangin kalau Dismas itu nggak bisa mengampuni dirinya sendiri. Dia cuma akan bilang, aku ini salah, aku ini, aku nggak pantas Tuhan, aku ini, aku itu, aku nggak layak melayani Tuhan, aku nggak layak ada di PD, aku nggak layak jadi tim pujian. Aku kotor gitu. Mungkin Dismas ngomong kayak gitu. Tapi Dismas percaya bahwa ketika Yesus itu adalah seorang pengampun, bahwa Yesus itu adalah seorang Mesias, maka ketika Yesus mengampuni, dosanya selesai. Dosanya pun diampuni. Maka dari itu dia mengimani dia harus berada bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Nah, teman-teman, saya nggak tahu apa yang teman-teman alami. Saya nggak tahu apa masa lalu teman-teman. Mungkin sulit buat teman-teman untuk mengampuni diri sendiri dari apa yang pernah teman-teman alami. Mungkin ya hal-hal yang tidak baik yang pernah teman-teman lakukan, atau mungkin hal-hal yang tidak baik yang pernah diterima oleh teman-teman. Tapi cobalah pada saat ini kita belajar untuk mengampuni diri kita sendiri. Karena memang itu yang paling sulit. Itu yang paling sulit. Lebih gampang kita mengampuni orang lain daripada kita mengampuni diri sendiri. Jadi mari kita belajar sama-sama. Kita percaya kalau Yesus akan mengampuni kita, berarti kita juga percaya Tuhan itu melayakkan kita untuk dapat mengampuni diri kita sendiri. Ingat, kita tidak berdosa, maksudnya kita tidak berbuat dosa karena kita takut akan Tuhan. Bukan, tadi ada yang bilang tuh, yang penting takut akan Tuhan ya. Dicari jodoh, yang penting takut akan Tuhan. Berbulunya itu nggak tuh? Masih mau nggak yang berbulu? Berbulu dan takut akan Tuhan katanya. Oke, takut akan Tuhan. Teman-teman, mari kita make it clear. Takut akan Tuhan bukan berarti kita takut dihukum Tuhan. Itu sesuatu yang berbeda. Takut akan Tuhan artinya kita takut untuk menyakiti hati Tuhan. Sayang banget sama Tuhan, sampai rasanya kalau aku berbuat dosa nih Tuhan sedih. Dan aku nggak mau, aku takut menyakiti hati Tuhan. Teman-teman pernah jatuh cinta sampai rasanya kalau kalau gue mengecewakan dia nih, gue takut dia sedih gitu. Kalau gue kayak gini, gue takut dia sedih. Nah, kita harus melakukan hal yang sama kepada Tuhan kita. Kita sayang banget, saking sayang kita sama Tuhan, maka dari itu kita takut untuk menyakiti hati Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Gitu, teman-teman. So, mari kita belajar lagi, mari kita belajar bahwa Yesus mengampuni bahkan di saat-saat terakhir apabila kita benar-benar datang dengan hati yang tulus, dan kita pun harus belajar untuk mengampuni diri kita sendiri.